Oke, kali ini kita bakal bedah sebuah drama dagang yang luar biasa banget antara Indonesia dan Amerika Serikat. Ini kisah tentang sebuah kemenangan yang dirayain besar-besaran, tapi ternyata bisa jadi sebuah bumerang. Gimana ceritanya sebuah negosiasi alot yang kita menangkan malah dipertanyakan? Coba dibayangin, setelah negosiasi berbulan-bulan, Indonesia akhirnya berhasil dapetin sebuah kesepakatan dagang yang super penting sama Amerika Serikat. Tapi, anehnya, di hari yang sama kesepakatan itu dirayakan, sebuah keputusan hukum dari tempat yang jauh banget justru bikin semua hasil negosiasi itu jadi tanda tanya besar. Kok bisa ya? Nah, disinilah letak anehnya. Coba lihat, tanggal 20 Februari 2026 di Jakarta, tim negosiator kita lagi seneng-senengnya. Gimana enggak? Mereka berhasil menekan ancaman tarif impor dari Amerika yang tadinya 32% jadi cuma 19%. Keren kan? Tapi di sisi kanan, di Washington, di hari yang sama, Mahkamah Agung Amerika Serikat justru membatalkan dasar hukum yang dipakai buat ngancam kita itu. Jadi ada kemenangan dan ada pembatalan di hari yang sama persis. Aneh banget. Oke, biar paham ceritanya, kita harus mundur sedikit. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana drama ini semua berawal. Mulai dari ancamannya, proses negosiasinya, sampai apa yang kelihatannya jadi sebuah kemenangan besar buat Indonesia. Jadi semua drama ini tuh sumbernya dari angka ini, 32%. Di awal 2025, pemerintahan Trump waktu itu ngancam bakal ngenain tarif resiprokal setinggi ini. Ini bukan sekedar angka loh, ini ancaman serius yang bisa-bisa bikin ekspor andalan kita rontok. Nah, diancam kayak gitu, Indonesia jelas nggak punya pilihan lain dong. Pemerintah langsung gaspol, meluncurkan misi diplomatik dan negosiasi habis-habisan. Taruhannya gede banget, jadi setiap 1% penurunan itu berarti banget buat ekonomi kita. Dan inilah hasilnya, yang waktu itu dirayakan sebagai kemenangan besar. Setelah negosiasi yang alot, tim kita sukses nurunin angka itu jadi 19%. Turun 13 poin. Di atas kertas, ini pencapaian yang luar biasa. Tapi justru disinilah bagian paling aneh dari cerita ini dimulai. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih gede lagi dari sekedar nurunin tarif. Lihat ini, tarifnya jadi 0%. Dalam kesepakatan yang sama, Indonesia juga berhasil ngamanin tarif 0 untuk lebih dari 1.800 komoditas ekspor andalan kita. Ada sawit, kopi, kakao, dan masih banyak lagi. Nah, ingat poin ini baik-baik ya, karena ini bakal jadi kartu andalan pemerintah nanti. Iya, namanya juga negosiasi kan, selalu ada timbal baliknya. Buat dapetin penurunan tarif dari 32 ke 19%, plus tarif 0% buat produk-produk unggulan, Indonesia tentu harus kasih sesuatu juga. Nah pertanyaannya, apa nih yang kita bayar buat dapetin deal ini? Oke, sekarang kita lihat harganya. Dan ini detail banget loh, coba perhatiin tabel ini. Di sektor teknis, kita hapus aturan tingkat komponen dalam negeri alias TKDN dan langsung ngakuin standar Amerika. Di pertanian, pintu impor dibuka lebar-lebar, tanpa kuota. Belum lagi sektor digital dan investasi, kita kasih akses ke mineral kritis dan banyak kelonggaran lain. Ini bukan konsesi ecek-ecek ya, ini perubahan kebijakan yang fundamental. Dan gak cuma itu loh, secara spesifik, kita juga setuju buat buka impor ribuan ton beras dan ratusan ribu ayam dari Amerika. Jadi daftar konsesinya makin panjang aja nih. Oke, sampai sini kelihatannya kayak deal dagang biasa ya. Ada yang kita dapat, ada yang kita lepas. Tapi, tiba-tiba ada satu momen yang benar-benar nggak terduga yang langsung ngebalikin semua papan permainannya. Coba perhatiin tanggalnya deh. Tanggal 19 Februari, dealnya baru aja ditandatangani. Tintanya mungkin belum kering. Kurang dari 24 jam kemudian, tanggal 20 Februari, boom! Mahkamah Agung Amerika Serikat ngeluarin putusan yang bikin gempar. Selisih satu hari ini mengubah total arti dari kesepakatan yang baru aja kita teken. Jadi, apa sih yang diputusin Mahkamah Agung itu? Intinya gini, mereka bilang Trump itu salah kaprah pakai undang-undang darurat yang namanya IPA. Undang-undang ini tuh harusnya buat situasi darurat keamanan nasional, bukan buat main pukul-pukulan tarif dagang. Dengan kata lain, seluruh ancaman tarif 32% yang jadi alasan kita negosiasi ternyata dinyatakan ilegal oleh pengadilan Amerika sendiri. Dampaknya di Amerika sendiri, wah gila-gilaan. Dengan putusan ini, pemerintah Amerika bisa jadi harus balikin duit senilai hampir 3.000 triliun rupiah ke para importir yang udah terlanjur bayar tarif ilegal itu. Ini bukan cuma soal hukum, ini bom waktu buat keuangan mereka. Nah, buat Indonesia, disinilah letak ironi terbesarnya.
setelah ada putusan Mahkamah Agung, satu-satunya dasar hukum yang bisa dipakai Amerika buat ngenain tarif itu ternyata cuma bisa maksimal 15%. Coba bayangin, kita udah negosiasi mati-matian buat dapat angka 19%. Ternyata kalaupun kita diam aja, nggak ngapa-ngapain, tarif paling tinggi yang bisa mereka kenain ke kita secara sah itu cuma 15%. Nah, situasi ini kan jelas bikin posisi Indonesia jadi serba salah ya. Terus gimana pemerintah kita meresponsnya? Narasi apa yang dibangun buat ngejelasin ini semua ke publik? Pemerintah tentu langsung keluarin jurus. Narasi utamanya, seperti yang dibilang Menko Perekonomian, itu buat ngalihin fokus. Oke, kita emang setuju di angka 19%, tapi jangan lupa harta karunnya. Tarif 0% buat ribuan produk unggulan tadi. Argumennya, keuntungan dari yang tarif 0% ini jauh lebih besar dari kerugian di tarif 19%. Narasi lainnya adalah bahwa pemerintah itu udah sedia payung sebelum hujan. Bahkan, mereka muter balikin situasi ini jadi sebuah peluang. Katanya, justru karena ada putusan Mahkamah Agung, tarif 19% itu bisa kita nego ulang biar jadi lebih rendah lagi. Optimis banget ya? Di tengah semua kebingungan ini, pemerintah juga ngasih klarifikasi penting. Mereka negasin kalau konsesi yang dikasih itu nggak serta-merta ngegadaikan standar perlindungan konsumen kita. Jadi, kewajiban sertifikasi halal dan izin edar dari BPOM itu tetap harga mati, berlaku buat semua produk impor, nggak ada kecuali. Nah, setelah lihat semua ini, kita jadi dihadapkan sama dilema besar. Di satu sisi, kita terikat sama tarif 19% yang ternyata lebih tinggi dari batas maksimal yang sah. Kita juga udah kasih banyak banget konsesi. Tapi, di sisi lain, kita dapat tarif 0% buat ribuan produk kunci kita. Jadi, balik lagi ke pertanyaan awal, kita ini sebenarnya untung atau rugi? Semua fakta di atas kertas ini memang masuk akal. Tapi tunggu dulu, ada satu skenario tersembunyi yang efek dominonya jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Kita akan membedah sisi gelapnya di segmen selanjutnya. Dan ya, kesepakatan itu akhirnya ditandatangani, momen yang benar-benar bersejarah. Tapi lucunya, tepat di hari yang sama, sebuah keputusan dari seberang lautan, dari Amerika Serikat, datang dan mengubah segalanya. Nah, pertanyaan terbesarnya sekarang ya ini. Jadi, apa artinya semua ini buat kita, buat Indonesia? Bayangin, kita baru aja lega berhasil menekan ancaman tarif dari 32% jadi 19%, tiba-tiba, boom, muncul variabel baru yang sama sekali nggak pernah ada dalam perhitungan kita. Oke, mari kita bedah pelan-pelan. Jadi, guncangan ini datangnya langsung dari Mahkamah Agung Amerika Serikat, yang pada intinya bilang kalau kebijakan tarif yang jadi dasar negosiasi kita selama ini ternyata melanggar hukum di negara mereka sendiri. Kacau kan? Nah, di sini nih mulai kelihatan jelas masalahnya. Coba lihat kontrasnya. Di kiri ada angka 19%. Itu angka yang kita negosiasikan dengan susah payah loh. Tapi di kanan, realitas barunya adalah Presiden Trump secara hukum cuma bisa ngenain tarif maksimal 15%. Beda 4% ini kelihatannya kecil ya, tapi jangan salah, dalam perdagangan internasional nilainya itu gede banget. Jadi angka 15% ini itu semacam plan B-nya Gedung Putih. Mereka pakai pasal hukum lain namanya pasal 122 biar tetap bisa ngenain tarif. Poin pentingnya buat kita adalah angka maksimal yang bisa mereka kenakan sekarang itu lebih rendah dari hasil negosiasi kita. Ini langsung memicu pertanyaan besar. Loh, jadi negosiasi kita kemarin itu seberapa berharga dong? Untuk bisa menjawab pertanyaan tadi, kita harus lihat dulu apa aja sih yang sudah kita kasih di meja perundingan. Mari kita lihat harga yang harus kita bayar untuk dapat kesepakatan 19% itu. Coba perhatikan tabel ini. Ini bukan konsesi main-main loh. Kita melonggarkan kewajiban tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN. Itu aturan soal komponen lokal. Skema izin impor juga dibikin lebih gampang. Dan yang lebih gede lagi, kita setuju untuk mengakui standar Amerika secara langsung. Mulai dari standar mobil mereka, sertifikasi FDA untuk obat, sampai USDA buat produk pertanian. Jadi nggak perlu lagi ada pengujian ulang di sini. Dan daftarnya nggak berhenti di situ. Kita juga komit nggak akan ada pajak digital yang diskriminatif buat perusahaan AS, nggak ada kewajiban menaruh data di dalam negeri, dan akses investasi AS ke mineral-mineral kritis kita dibuka lebih lebar lagi. Bahkan, kebijakan devisa hasil ekspor atau DHE, aturan yang mewajibkan eksportir bawa pulang uangnya, juga akan ditinjau ulang. Ini konsesi yang cakupannya luas banget, menyentuh sektor-sektor paling strategis kita. Biar gampang ngebayanginnya, kita pakai analogi ini deh. Anggap aja Anda tukar guling motor kesayangan Anda dengan sebuah mobil. Deal, sepakat. Anda bahkan udah serahin BBKB motornya. Tapi, pas Anda mau bawa pulang mobilnya, tiba-tiba mobil itu ditarik sama debt collector. Mobilnya hilang, tapi BPKB motor Anda udah terlanjur di tangan mereka.
Nah, kurang lebih seperti itulah perasaan dilema yang mungkin kita hadapi sekarang. Sekarang, mari kita lihat efek dominonya. Karena situasi baru ini kan menciptakan serangkaian kontradiksi dan implikasi yang menarik banget buat dianalisis lebih dalam. Coba kita ingat-ingat lagi. Baru Januari kemarin kan, Presiden Prabowo dengan bangga mengumumkan kalau Indonesia sudah mencapai swasembada pangan nasional. Sebuah pencapaian yang kita semua apresiasi. Tapi, di dalam kesepakatan dagang ini, kita justru berkomitmen buat membuka keran impor dari Amerika Serikat. Ada 1.000 ton beras klasifikasi khusus, 580.000 ekor ayam hidup buat peternakan, sama daging ayam MDM buat industri sosis dan nugget. Pemerintah sih bilang jumlahnya kecil dan nggak signifikan. Tapi ini kan menciptakan narasi kebijakan yang membingungkan ya, di tengah klaim swasembada tadi. Terus, ada juga soal kekhawatiran publik soal sertifikasi halal. Nah, pemerintah lewat Seskap Teddy Indrawijaya untungnya bergerak cepat buat klarifikasi. Intinya gini, semua aturan wajib halal dan izin edar dari PPOM itu tetap berlaku kok. Ini bisa terjadi karena ada yang namanya Mutual Recognition Agreement, di mana lembaga halal di AS itu sudah diakui setara sama kita. Jadi prosesnya tetap standar, tetap lewat kerangka regulasi nasional. Lalu, gimana ke depannya? Nah, ini bagian yang penuh dengan ketidakpastian. Dan kita perlu lihat beberapa skenario yang mungkin banget terjadi. Biar kita dapat gambaran besarnya ya. Keputusan Mahkamah Agung ini bukan cuma masalah buat Indonesia. Pemerintah AS sendiri sekarang pusing 7 keliling. Mereka menghadapi potensi kewajiban pengembalian dana atau refund kepada importer mereka sendiri senilai hampir 3.000 triliun rupiah. Ini resiko fiskal raksasa yang menciptakan kekacauan dan ketidakpastian yang luar biasa besar dalam kebijakan dagang global Amerika. Di tengah badai ini, sikap resmi pemerintah kita, seperti yang disampaikan Presiden Prabowo, adalah kita siap menghadapi semua kemungkinan. Ini sebuah pernyataan yang menunjukkan kewaspadaan, tapi di saat yang sama juga tetap menghormati proses politik dalam negeri di Amerika Serikat. Jadi, apa skenario terburuknya buat kita? Pertama, jelas kita sudah terlanjur memberikan banyak sekali konsesi untuk manfaat yang sekarang nilainya jadi berkurang. Kedua, kita bakal menghadapi ketidakpastian kebijakan dagang AS ke depannya. Dan yang paling penting, gimana ini semua akan memengaruhi posisi tawar kita di negosiasi-negosiasi lain di masa depan. Kesimpulannya, kita ini sedang berada di persimpangan jalan yang sangat krusial. Sebuah kesepakatan yang baru aja dirayakan, sekarang malah dibayangi oleh ketidakpastian yang sangat fundamental. Melihat semua rentetan kejadian ini, pertanyaannya sekarang cuma satu. Apakah kita sudah siap menghadapinya? Coba deh tuliskan pendapat dan analisis kalian di kolom komentar di bawah.